Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan BioBCO, bionafta dari limbah minyak goreng, menggunakan katalis haloside nanotubes untuk alternatif petrochemical feedstock. Perkenalkan, tim kami terdiri dari 4 orang. Ada Andi Abdul Aziz, Paramatama Yusuf Boyle, Krisani Patipiolohi, dan Maliki. Di sini kami memiliki 4 pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang mengenai produksi bahan baku dari BCO. Yang kedua, tinjauan pustaka mengenai minyak jelantah, petrokimia, catalytic cracking, dan catalytic hydroprocessing. Yang ketiga ada proses, alat dan teknologi, dan juga manufaktur proses. Yang keempat ada analisis produk, deskripsi produk, spesifikasi produk, penggunaan produk, kelebihan dan kekurangan, serta peluang dan peningkatan yang direkomendasikan. Masuk pada pembahasan yang pertama, yakni latar belakang yang akan dijelaskan oleh Krisani. Oke, baik. Jadi latar belakang kami melakukan produksi minyak jelantah, yaitu yang pertama, bahan baku berbasis minyak nabati telah mendapatkan minat yang signifikan sebagai sumber daya berkelanjutan untuk produksi bahan bakar dan bahan kimia, terutama karena kepadatan energinya yang tinggi dan kesamaan struktural dengan produk berbasis minyak bumi. Poin yang kedua, estimasi produk minyak jelantah di seluruh dunia sekitar 29 ton, di Indonesia saja setiap tahunnya. Poin yang ketiga yaitu penurunan produksi migas akan mendorong kenaikan harga bahan baku petrokimia. Nah, untuk meningkatkan margin keuntungan, perusahaan petrokimia harus mencari bahan baku alternatif. Nah, hal ini tidak hanya dirangsang oleh penurunan sumber daya bahan baku fosil dan akibatnya meningkatkan harga minyak, tetapi juga keinginan untuk kemandirian energi dan meningkatnya kesadaran akan efek dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca mendorong penggunaan sumber bahan baku alternatif harus diselidiki dan diterapkan untuk mengurangi tekanan dan sumber daya dunia. Poin yang keempat, wash cooking oil sebagai produk yang terjangkau, bersih, dan berkelanjutan dapat menjadi terobosan untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, penurunan produksi minyak yang diikuti dengan minyak jelantah yang diproduksi secara masif di Indonesia dapat menjadi peluang bagi BioBCO untuk menjadi bahan baku alternatif bagi industri petrokimia. Selain itu, petrokimia merupakan industri yang menggunakan nafta sebagai bahan baku utama, sehingga industri petrokimia dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi bionafta yang dihasilkan dari minyak jelantah. Next. Oke, masuk ke pembahasan nomor 2, yakni tinjauan pustaka, akan dijelaskan oleh Krisani dan Maliki. Oke, baik. Apa sih minyak jelantah? Nah, minyak jelantah atau wash cooking oil itu dihasilkan dari minyak goreng yang kita gunakan dalam jumlah besar untuk menggoreng makanan, baik di rumah, restoran, maupun di industri makanan. Nah, selama proses penggorengan, minyak mengalami banyak perubahan fisik dan kimia. Nah, salah satu contoh perubahan kimia yang terjadi yaitu hidrolisis, atau penyebab reaksinya yaitu karena kandungan air dalam makanan berinteraksi dengan minyak goreng pada suhu tinggi dan bereaksi dengan kelembaman atmosfer. Nah, perubahan komposisi kimianya yaitu yang terjadi peningkatan konsentrasi total molekul polar dan produksi asam lemak bebas serta gliserinnya. Nah, perubahan ini setelah lama memasak membuat minyak
tidak layak untuk dikonsumsi manusia karena dapat menyebabkan bahaya kesehatan yang serius seperti potensi gangguan pencernaan dan bahkan mutagenesis dalam tubuh manusia. Perubahan fisiokimia yang terjadi pada minyak goreng terutama meliputi perubahan warna, bau, kekentalan, jumlah kalori. Ini juga mengandung partikel dan peningkatan jumlah total padatan polar. Nah, minyak jelantah ini menyebabkan beberapa masalah lingkungan yang serius, termasuk bau tak sedap. Nah, dapat dikatakan bahwa 1 liter minyak yang dituangkan ke perairan alami dapat mencemari 500.000 liter air. Nah, kandungan asam lemak bebas atau FFA WCO sangat tinggi dibandingkan dengan minyak goreng biasa. Jika asam lemak bebas dalam minyak goreng kurang dari 15%, dikatakan kuning grace atau disebut sebagai brown grace, atau bisa juga dikatakan bawah 15% sampai dengan 60% FFA menurut beratnya, yang memiliki viskositas jauh lebih besar. Oleh karena itu, pengolahan limbah yang tepat diperlukan agar waste cooking oil ini dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang minyak jelantah sebagai bahan baku petrokimia. Nah, jadi petrokimia ini adalah bahan kimia yang berasal dari produk minyak bumi. Beberapa senyawa kimia yang terbuat dari minyak bumi juga diperoleh dari bahan bakar fosil lainnya, seperti batu bara atau gas alam, atau sumber terbarukan seperti minyak nabati. Nah, faktanya produk minyak bumi adalah campuran hidrokarbon, sedangkan bahan baku petrokimia adalah hidrokarbon murni yang dipisahkan dan diubah menjadi produk yang diinginkan, seperti polimer, pelarut, dan surfaktan. Nah, biasanya dalam beberapa tahap dan dapat dikelompokkan sebagai, yang pertama sebagai bahan baku atau pertama petrokimia generasi kedua, yang kedua sebagai produk antara atau petrokimia generasi kedua, dan yang ketiga itu sebagai produk jadi atau petrokimia generasi ketiga. Nah, industri petrokimia ini adalah jaringan proses produksi yang sangat terintegrasi. Next. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan tinjauan pustaka tadi. Jadi di sini saya akan membahas tentang catalytic cracking. Jadi catalytic cracking melibatkan pemecahan dan penataan ulang hidrokarbon kompleks menjadi molekul yang lebih ringan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang diinginkan seperti minyak tanah, bensin, LPG, minyak pemanas, dan bahan baku petrokimia lainnya. Nah, perengkahan katalitik mengikuti konsep yang mirip dengan perengkahan termal, kecuali bahwa katalis digunakan untuk mempromosikan dan mengontrol konversi molekul yang lebih berat menjadi produk yang lebih ringan di bawah kondisi operasi yang jauh lebih ringan. Selanjutnya, catalytic hydroprocessing atau catalytic hydrotreating adalah proses hidrogenasi yang digunakan untuk menghilangkan sekitar 90% kontaminan atau bahan yang tidak diinginkan seperti olefin, belerang, oksigenat, dan logam dari fraksi fluida minyak bumi. Kontaminan ini jika tidak dihilangkan dari fraksi minyak bumi dapat berdampak negatif pada peralatan, katalis, dan kualitas produk jadi. Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga, yakni proses. Akan dijelaskan alat dan teknologi manufaktur proses oleh Paramatama Yusuf Boyle. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan teknologi. Yang pertama adalah catalytic cracking.
di mana proses ini merupakan cara alternatif untuk menghasilkan produk berbasis bio terbarukan yang cocok untuk digunakan dalam bahan baku petrokimia. Proses ini memiliki keunggulan dibandingkan transesterifikasi petrokimia, termasuk biaya pemrosesan yang lebih rendah dan fleksibilitas bahan baku tanpa mempertimbangkan tingkat asam lemak atau FFA. Kemudian dalam proses ini, minyak jelantah dapat diubah menjadi hidrokarbon tanpa adanya oksigen pada tekanan atmosfer dan dipanaskan dengan adanya katalis pada suhu yang relatif rendah. Kemudian porositas dan keasaman adalah sifat penting dari katalis yang mempengaruhi aktivitas katalik dan sifat produk. Kemudian efektivitas katalis dievaluasi dengan melakukan percobaan dengan berbagai perbandingan katalis terhadap minyak dan suhu reaksi. Dalam proses ini, temperatur yang digunakan sebesar 500 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer dengan rasio katalis terhadap minyak sama dengan 0,15 dan menghasilkan selektivitas pembentukan C5 sampai dengan C11. Kemudian perilaku ini dapat dikaitkan dengan asam lemak yang menyusun minyak jelantah, yaitu asam yang memiliki kandungan asam oleat yang tinggi. Dari rantai asam oleat dimungkinkan untuk mendapatkan C5, C7, dan C9 hidrokarbon melalui pemotongan ikatan rangkap, diikuti oleh reaksi radikal. Untuk yang kemudian juga merupakan fakta bahwa hasil olefin menurun dengan meningkatnya berat molekul atau karenanya dengan titik didihnya, terpengaruh dengan titik didihnya dari hidrokarbon. Oleh karena itu, nafta bahan baku yang diinginkan harus berada dalam kisaran didih yang lebih rendah. Proses ini juga menciptakan kandungan olefin yang relatif tinggi, kandungan oksigen yang tinggi, dan kemungkinan pembentukan kokas yang lebih tinggi yang disebabkan oleh reaksi radikal. Next slide. Yang kemudian adalah katalik hydroprocessing. Kerugian dari perengkahan minyak jelantah adalah kandungan oksigen yang relatif tinggi yang berdampak pada lemahnya stabilitas dan fluiditas. Sebagian besar kekhawatiran tentang minyak jelantah dapat diatasi dengan menurunkan kandungan oksigen yang menggunakan katalis hidrogen. Hal ini dapat dicapai dengan hidroproses katalitik dari umpan minyak nabati, yaitu deoksigenasi. Deoksigenasi minyak goreng bekas adalah proses peningkatan yang terkenal untuk mencapai hidrokarbon dalam kisaran nafta untuk mengurangi masalah penyimpanan dan distribusi. Kemudian dalam proses pembuatan ini, kami menyajikan deoksigenasi asam oleat. Deoksigenasi katalik dari lemak dan umpan berbasis minyak adalah proses hidro dan karenanya membutuhkan H2. Deoksigenasi tanpa adanya H2 menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam jalur reaksi dan selektivitas. Kemudian penggunaan katalis sangat penting untuk meningkatkan laju reaksi proses deoksigenasi minyak jelantah dan menggunakan katalis MO2C-CNF adalah katalis yang disukai karena parafin adalah produk yang diinginkan dari proses ini karena kebutuhan bahan baku petrokimia. Selanjutnya pada proses ini hidrogen berperan untuk mencegah terbentuknya kokas akibat reaksi radikal dalam aliran proses yang sebelumnya. Kemudian di sisi lain H2 bersama dengan katalis juga akan mengubah rantai olefin untuk membuat produk dengan kandungan parafin yang lebih tinggi melalui proses hidrogenasi. Oleh karena itu, nafta bahan baku yang diinginkan harus memiliki kandungan parafin yang sangat tinggi. Biasanya harus memiliki kandungan parafin lebih dari 75%. Peningkatan laju reaksi disebabkan oleh penurunan penghalang aktivasi reaksi, di mana katalis itu sendiri tidak digunakan atau diubah selama proses. Dan kemudian untuk alasan itu, biasanya dapat digunakan kembali untuk banyak proses. Next slide. Kemudian kita masuk ke manufacturing proses. Proses konversi minyak jelantah menjadi nafta seperti terlihat pada gambar terjadi pada reaktor. Penyaringan minyak jelantah melalui mass filter diperlukan sebelum memasuki rangkaian reaktor untuk penyaringan suspensi padat. Minyak jelantah diproses melalui dua rangkaian reaktor. Thermal cracking terjadi di bejana pertama dengan pemanasan pada 500 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Kemudian minyak jelantah yang dipanaskan akan membentuk uap saat meninggalkan bejana. Catalytic cracking terjadi saat uap minyak jelantah memasuki reaktor pertama menggunakan hollow sheet nanotubes atau HNT sebagai katalis. Kemudian deoksigenasi produk dilakukan dengan hidroproses katalik. Kondisi operasi percobaan ini dilakukan pada suhu 350 derajat di bawah 4 bar tekanan H2.
Proses tersebut terjadi saat uap jelantah masuk ke reaktor kedua menggunakan katalis MO2, C-CNF, dan suplai injeksi hidrogen. Kemudian produk akan keluar dari reaktor kedua dan masuk ke separator untuk memisahkan bio-VCO dan cairan teroksigenasi. Uap tersebut akan meninggalkan kolom pemisah sebagai produk atas, kemudian dikondensasikan di dalam kondensor untuk mendapatkan fasa cair produk bio-VCO, dan cairan teroksigenasi akan menjadi produk bawah kolom pemisah. Untuk yang kemudian adalah panas yang digunakan. Perengkahan rantai hidrokarbon tersebut diperoleh dari panas limbah tungku pabrik pupuk nafta, atau perengkahan nafta dilakukan dalam tungku pada suhu di atas 800 derajat Celcius. Cara ini dapat menekan biaya proses dan operasional. Selanjutnya, H2 disuplai injeksi memanfaatkan hasil reaksi dehidrogenasi pada proses thermal steam cracker plant. Bio-VCO yang dihasilkan dari proses ini sesuai dengan spesifikasi bahan baku petrokimia berdasarkan hasil pengujian spesifikasi yang akan dijelaskan teman saya di slide-slide yang berikutnya. Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuki pembahasan yang keempat, yakni analisis produk. Baik, next slide. Di sini ada definisi dari produk bio-VCO nafta, merupakan bahan baku petrokimia alternatif yang berkelanjutan dan murah dari minyak jelantah yang dapat menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari yang ramah lingkungan. Bioplastik dapat dihasilkan dari sumber daya ini yang memiliki keunggulan seperti plastik biasa tanpa mengabaikan dampak lingkungan dari limbah produk ini. Jadi di sini ada gambar, inilah bionafta, hasil dari proses catalytic cracking dan juga catalytic hydroprocessing. Nah, perlu diketahui bahwasanya minyak jelantah atau biasa disebut waste cooking oil merupakan salah satu masalah utama pencemaran global. Ironisnya ini, jika tidak dibuang dengan benar, VCO bisa berbahaya bagi lingkungan. Ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada pasokan air lokal dan juga dapat menjadi masalah bagi kelangsungan hidup organisme. Solusi untuk masalah ini adalah dengan mengubah minyak jelantah menjadi bio-VCO atau bionafta ini. Nah, bioplastik dari bio-VCO terbuat dari bahan-bahan alami yang membuat plastik 70% lebih sedikit dan menghasilkan gas rumah kaca daripada plastik biasa dan mudah terdegradasi ke tanah hanya dengan paparan panas sinar matahari dalam waktu yang singkat. Next slide. Di sini ada spesifikasi produk yang dihasilkan. Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui bahwa produk catalytic cracking dan catalytic hydroprocessing memiliki parameter krisis yang sama dengan feedstock dari petroleum nafta. Dibuktikan dengan hasil produk nafta 96% dengan densitas 670 kg per meter kubik dengan RVP 60 kPa, tidak ada belerang, logamnya rendah, kandungan parafinnya 85% dan memiliki rentang titik didih pada 46 sampai 128 derajat Celcius. Hal ini membuktikan bahwa bio-VCO yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang kompatibel dengan bahan baku petrokimia, apalagi produk ini ramah lingkungan. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini adalah parameter dengan metode standar. Yang pertama ada Corroll-Seybold dengan menggunakan metode STMD 156. Spesifikasinya itu adalah plus 30. Untuk density, metodenya STMD 4052. Dengan spesifikasi 0,700, ada Doctor Test dengan metode STMD 4952, spesifikasinya tidak ada RSH. Kemudian parameter untuk RVP dengan metode STMD 323, spesifikasinya adalah 70 kPa. Untuk parameter total parafin, STMD 5134 dengan spesifikasi 80%. Kemudian ASTM distillation untuk mengetahui FBP-nya dengan metode ASTMD 86, spesifikasinya adalah 130 derajat Celcius. Next slide. Nah, di sini adalah untuk penggunaan produk. Dapat kita lihat di sini ada bio-VCO. Kemudian bio-VCO tersebut akan masuk ke dalam namanya thermal steam cracking plant. Di sini ada plant, ini adalah gambaran sederhana, dan akan menghasilkan yang namanya etilen, propilen,
CA4, C4 steam, dan pirolisis gasolin. Jadi, bio-WCO ini sebagai bahan baku pabrik petrokimia dapat menghasilkan berbagai jenis produk kimia, seperti tadi polietilen, polipropilen, komponen mogas oktan tinggi, paraksilen, dan lain-lain. Produk antara ini dapat bercabang banyak sebagai produk yang digunakan sehari-hari. Misalnya, polietilen itu dapat berupa botol plastik, PFC, dan lain sebagainya. Ada juga polietilen telah berkembang sebagai plastik utama dan diperoleh dengan mempolimerisasi etilen. Ada 3 jenis utama plastik PE. Yang pertama ada LDPE, terus ada LLDPE, kemudian ada HDPE. Tergantung pada jenis proses polimerisasi. Polipropilen adalah polimer berharga dan digunakan sebagai plastik untuk membuat pipa, tali, serat, dashboard mobil, dan lain sebagainya yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Ada juga HOMC atau mogas oktan tinggi sebagai penguat oktan untuk bahan bakar. Jadi ada juga paraksilen, dapat diubah menjadi asam tereftalat, salah satu bahan baku yang digunakan dalam produksi polietilen tereftalat untuk komponen kain. Nah, di sini etilen polipropilen C4 steam memiliki plan masing-masing dan akan menghasilkan produk masing-masing yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada beberapa keunggulan dan kekurangan dari produk bio-WCO tersebut. Nah, yang pertama ada keunggulannya. Sebagai bahan baku petrokimia, bio-WCO memiliki spesifikasi yang lebih baik daripada petroleum nafta karena kandungan sulfur dan logam yang rendah. Selain itu, biaya produksi bio-WCO dapat ditekan karena dapat memanfaatkan pemanfaatan kembali limbah panas dari pabrik etilen cracker dan H2 sebagai media upgrading dalam proses hidrodeoksigenasi dari proses tersebut akibat thermal cracking. Selanjutnya ada kekurangannya. Sistem pengumpulan minyak jelantah dari rumah ke rumah membutuhkan biaya operasional yang cukup mahal. Perlu dibuat sistem pengumpulan yang terintegrasi. Selain itu, perlu adanya penambahan peralatan dari pabrik petrokimia untuk membuat bioplan yang terintegrasi. Ada stereotip masyarakat Indonesia yang masih menganggap produk bio memiliki kualitas yang lebih rendah. Isu efek rumah kaca terkait limbah plastik yang melepaskan CO2, emisi ke atmosfer. Selain itu, bio-WCO tidak dapat disimpan dalam waktu lama karena karakteristik laju degradasi yang sangat tinggi. Selanjutnya ada poin peluang impor bio-WCO. Nah, limbah minyak jelantah saat ini masih menjadi perhatian masyarakat sebagai limbah rumah tangga yang tidak ramah lingkungan. Kebutuhan petroleum nafta sebagai bahan baku kilang petrokimia di Indonesia diperoleh dengan mengimpor dari negara pengekspor minyak, seperti Arab Saudi. Oleh karena itu, bio-WCO diharapkan dapat mengurangi impor nafta. Adanya cadangan minyak goreng bekas yang sangat besar baik di industri rumah tangga maupun makanan. Selanjutnya ada ancaman bio-WCO di Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia belum terlalu memperhatikan produk bio-WCO tersebut. Adanya kebutuhan bahan bakar berbasis nafta yang belum sepenuhnya terpenuhi, justru mengakibatkan permintaan BBM yang semakin tinggi dan minyak jelantah diarahkan untuk produksi bahan bakar. Selanjutnya, teknologi yang mampu mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi secara besar-besaran dapat mengubah pola pikir manusia terhadap alternatif fosil. Ketersediaan teknologi penggorengan tanpa minyak dapat menjadi kendala untuk mendapatkan minyak jelantah dalam skala besar. Oke, dan yang terakhir adalah peningkatan yang direkomendasikan. Untuk menciptakan margin keuntungan pada produk ini, diperlukan plan scale up. Sumber daya yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan limbah plastik polipropilen dan mencampurnya dengan minyak jelantah untuk menjadi pakan pembuatan bio-WCO. Intervensi pemerintah diperlukan untuk membuat regulasi tentang pembuatan limbah minyak jelantah bagi produsen, baik industri maupun masyarakat. Aplikasi online dumping WCO dapat dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam membuang sampah.
cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu presentasi mengenai BioVCO. Semoga inovasi dari kami dapat menghantarkan pada energi untuk negeri. Sekian dari kelompok 4, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.